Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafir Lestari dengan NIM 1062334. Di sini saya akan menjelaskan tentang azas-azas hukum pidana. Yang pertama yaitu tentang pengertian azas hukum. Sebelum membahas asas hukum, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang disebut azas dan prinsip. Apakah kedua hal tersebut sama atau beda? Karena seringkali azas juga dimaknai sebagai prinsip. Begitu juga sebaliknya. Thesaurus Bahasa Indonesia memberi arti untuk kata azas sebagai akar, alas, basis, dasar, pondasi, fundamen, hakikat, hukum, landasan, lunas, pangkal, pegangan, pilar, pokok, prinsip, rukun, sandaran, sendi, teras, tiang. Sedangkan prinsip dimaknai sebagai asas, dasar, etikat, hakikat, pokok, rukun, sendi, filsafat, kepercayaan. Dalam bahasa Inggris ternyata juga sama, azas diterjemahkan dengan principality. Prinsip juga diterjemahkan dengan principle, demikian juga sebaliknya. Kamus Hukum memberikan pemaknaan azas sebagai suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum. Sedangkan untuk prinsip dibagi menjadi dua, yaitu principia prima, norma-norma kehidupan yang berlaku secara fundamental, universal dan mutlak serta kekal, berlaku bagi segala bangsa dan massa. Terdapat beberapa pendapat mengenai azas hukum, yaitu pendapat Freud. Azas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Menurut Van Eijkema Holmes, azas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. 3. Menurut Deliange, azas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya. Menurut P. Scholten, azas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum. Azas legalitas. Satu makna azas legalitas. Azas legalitas diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan azas ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu. Berlakunya azas legalitas seperti diuraikan di atas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuatan yang tanpa batas dan pemerintahan. Sehubungan dengan kedua fungsi itu, merumuskan azas legalitas secara mantap dalam bahasa Latin yaitu nulla poena sine lege, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang. Nulla poena sine crimine, tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. Nullum cireme sine poena legali, tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Tujuan azas legalitas yaitu 1. Memperkuat adanya kepastian hukum, menciptakan keadilan, kejujuran bagi terdakwa, mengefektifkan deteran function dan saksi pidana, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memperkokoh penerapan the rule of law. Kemudian perkecualian azas legalitas. Azas legalitas Pasal 1 ayat 1 KUHP memberikan pengecualian khususnya mengenai keberadaan, yaitu diatur dalam pasal 1 ayat 2 KUHP yang mana pasal tersebut berbunyi seperti ini. Jika terjadi perubahan perundang-undang setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepala tersangka terdakwa dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya dari ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHP ini sebagai pengecualian, yakni memperlakukan ketentuan bagi terdakwa. Kemudian yaitu azas retroaktif. Azas di dalam hukum pidana atau hukum pidana merdeka diatur dalam pasal 1 pada tersebut dinyatakan suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana. Yang kedua yaitu azas dualistis. Azas tiada pidana tanpa kesalahan atau dalam istilah ialah disebut dengan Genstrafzonder School atau non-punishment without fault and excuse non-fetch raw nisi.
Asas ini berasal dari jurisprudensi Hoogrenk Belanda pada tanggal 14 Februari 1916. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.